Oke, MacBook kalian belum lengkap kalau belum pakai aplikasi-aplikasi yang bagus. Nah, makanya di video kali ini gue udah siapin 10 rekomendasi aplikasi buat MacBook yang bagus-bagus dan berguna banget pastinya. Terakhir gue bikin video rekomendasi aplikasi buat MacBook kayaknya udah cukup lama ya, sekitar awal tahun 2023. Dan sekarang menurut gue waktu yang pas buat diupdate lagi, ada aplikasi apa aja yang bagus buat MacBook. Beberapa aplikasi ini ada yang gratis dan ada yang berbayar, tapi walaupun berbayar gue udah coba pilihin aplikasi yang harganya masih bersahabat. Nah, kita langsung aja ke aplikasi yang pertama, ada OneSwitch. Jadi lewat aplikasi OneSwitch, teman-teman bisa nyalain atau matiin berbagai fitur di Mac atau MacBook kalian dari satu tempat aja, yaitu di menu bar. Aplikasi OneSwitch ini mirip kayak Control Center tapi versi yang lebih lengkap lagi. Nah, biasanya untuk atur-atur fitur ini kayak mau ganti dark mode atau light mode sama low power mode, ini kan biasanya kalian nggak bisa atur dalam satu tempat. Kalau light mode atau dark mode itu bisa dari Control Center buat cara yang lebih cepet. Tapi kalau low power mode, kalian harus ke setting baterai dulu buat nyalain fitur low power mode. Dan itu bikin steps-nya lebih banyak. Tapi dengan OneSwitch, ada banyak fitur yang bisa kalian taruh di OneSwitch ini aja, supaya kalau mau atur setting tertentu, tinggal diatur aja dari menu bar. Nggak perlu atur setting di tempat yang berbeda-beda. Di aplikasi OneSwitch ini, teman-teman bisa customize mau fitur apa aja yang kalian tampilkan, bisa buat mute microphone, lihat baterai headphone yang lagi kalian pakai, low power mode, sampai bersihin trash juga bisa. Semuanya tinggal satu kali klik aja di aplikasi OneSwitch tanpa harus ke settingnya satu persatu. Aplikasi OneSwitch ini adalah aplikasi berbayar dan harganya $4,99 atau sekitar 80 ribuan untuk sekali bayar, atau bisa juga lewat berlangganan di SetApp seharga $9,99 per bulan, yang ada banyak aplikasi lain juga kayak di App Store, dan di dalamnya termasuk ada aplikasi OneSwitch ini. Next ada aplikasi Today. Jadi aplikasi Today ini adalah aplikasi yang simple banget buat cek jadwal kalian di hari itu lewat menu bar. Sesuai namanya Today, jadi fungsinya buat cek jadwal kalian di hari itu aja, nggak bisa buat cek jadwal di hari yang udah lewat atau jadwal kalian yang akan datang. Teman-teman bisa aja sih kalau mau taruh widget kalender misalnya di desktop MacBook kalian, tapi kalau mau desktopnya tetap bersih dan rapi, kalian bisa pakai aplikasi Today ini aja, karena ditampilinnya cuma di menu bar. Aplikasi Today ini terhubung sama aplikasi kalender bawaan dari Apple, jadi teman-teman tinggal update aja jadwal kalian di aplikasi kalender dan nanti bakal langsung masuk ke aplikasi Today yang ada di menu bar. Nah, aplikasi Today ini gratis dan bisa langsung kalian download di App Store. Next ada aplikasi Locera Widgets. Jadi aplikasi Locera Widgets ini adalah aplikasi yang isinya beberapa widgets yang esensial dan tampilannya juga bagus. Teman-teman bisa pakai widgets dari aplikasi Locera ini untuk kalender, pengingat ulang tahun, widget buat pantau storage, terus buat pengingat jadwal tertentu, sampai kalkulator juga bisa. Dan yang gue pribadi suka banget dari aplikasi Locera Widgets ini adalah widget kalkulatornya. Karena teman-teman bisa langsung hitung dari widget kalkulatornya ini di desktop, jadi nggak usah cari aplikasi kalkulator dulu. Kalau dari yang gue coba sih, untuk widget Locera yang buat notes atau to-do list, itu tetap harus lewat aplikasi Loceranya dulu, baru kalian refresh, supaya widgetnya bakal di-update. Tapi paling nggak yang widget kalkulator, itu bisa langsung hitung dari desktop kayak gini. Aplikasi Locera Widgets ini juga gratis, dan bisa langsung teman-teman download dari App Store. Next ada aplikasi Noir, yang tulisannya Noir. Nah, biasanya kalau teman-teman lagi browsing di Safari, beberapa website bakal tetap menampilkan tampilan light mode. Misalnya seperti di Wikipedia, itu tampilannya bakal tetap light mode walaupun MacBook teman-teman udah diatur buat dark mode. Kadang bisa agak mengganggu sih kalau misalnya teman-teman udah terbiasa pakai setting dark mode yang apa-apa warna backgroundnya itu lebih gelap atau warna hitam, terus ketemu website yang warnanya light mode, yang cuma bisa pakai light mode warnanya putih terang. Nah, fungsi dari aplikasi Noir ini sebenarnya adalah Safari Extension, supaya semua website yang kalian kunjungin bakal ditampilkan dalam dark mode. Sebenarnya kalian juga bisa atur sih, mau ikutin setting dark mode, light mode di MacBook, atau kalau mau MacBooknya dalam light mode, tapi cuma Safari aja yang dark mode buat setiap website, itu juga bisa. Teman-teman juga bisa atur nih, mau dark mode-nya itu warnanya digelapin, terus warna abu juga bisa, atau mau warna yang bener-bener hitam, itu juga ada pilihannya. Terus yang bagusnya lagi dari aplikasi Noir ini adalah kalian juga bisa atur setting dark mode-nya buat website tertentu. Jadi setiap kali teman-teman buka websitenya, nanti tampilannya dalam dark mode. Tapi khusus buat website itu aja. Aplikasi Noir ini adalah aplikasi berbayar dengan harga Rp69.000 untuk sekali bayar dan bisa teman-teman download dari App Store. Next ada aplikasi Beeper. Nah, biasanya untuk keperluan chatting, kita pasti bakal pakai aplikasi yang berbeda-beda.
Kalau untuk kerjaan mungkin ada yang pakai Slack, chat ke temen ada yang pakai aplikasi WhatsApp, terus mau pakai Telegram juga aplikasinya beda lagi. Nah, aplikasi Beeper ini tujuannya supaya semua aplikasi yang tadi yang berbeda-beda itu digabungin dalam satu aplikasi yang sama. Jadi di aplikasi Beeper ini, teman-teman bisa sambungin ke WhatsApp, Slack, Facebook Messenger, Twitter atau X, Instagram, dan masih banyak lagi. Jadi daripada harus buka banyak aplikasi sekaligus, kalian cukup pakai satu aplikasi Beeper ini aja. Tampilan UI-nya juga simple dan gampang buat dipahamin. Terus fitur-fitur chatting yang biasanya ada di setiap aplikasi chat, itu juga ada di Beeper. Seperti bisa kirim dan terima chat, bisa pakai stiker, hapus chat, buat grup, kirim foto video, dan sebagainya. Nah, fitur-fitur kayak gitu juga ada di Beeper. Kalau untuk Instagram atau X, itu lebih ke chat lewat DM aja ya, jadi bukan buat buka post atau timeline. Aplikasi Beeper ini gratis dan bisa langsung teman-teman download dari websitenya Beeper. Tapi katanya ke depan bakal tetap gratis dan ditambah dengan layanan subscription buat ekstra fitur tertentu. Kalau sekarang sih masih gratis semua. Menurut gue ini aplikasi yang sangat membantu sih, dan gue cukup suka konsepnya biar nggak ribet harus buka banyak aplikasi sekaligus buat chatting. Next kita lanjut lagi, ada aplikasi Numi. Jadi aplikasi Numi adalah kalkulator, tapi bukan kalkulator biasa. Mungkin secara tampilan agak beda dari biasanya ya, karena cuma ada box hitam kayak gini. Tapi di aplikasi Numi ini selain teman-teman bisa pakai buat kalkulasi matematika seperti biasa, kalian juga bisa pakai buat konversi mata uang, satuan panjang atau berat, dan sebagainya. Nggak hanya itu aja, kalian juga bisa pakai kalkulator ini buat cek negara lain lagi jam berapa. Fungsinya ada banyak banget sih, bahkan buat hitung dari satuan sendok teh ke mililiter juga bisa. Dari perhitungan yang simple sampai yang rumit bisa kalian hitung juga lewat kalkulator Numi. Nah, yang anehnya dari aplikasi Numi adalah kalau teman-teman cek dari websitenya Numi, itu harusnya aplikasi ini aplikasi yang berbayar. Harganya sekitar $29 untuk lisensi 2 device. Tapi pas gue download aplikasinya, gue bisa langsung pakai tanpa harus bayar. Dan dari yang gue coba, fitur-fiturnya bisa semua kok. Jadi teman-teman bisa download dulu tanpa harus bayar, dan ini bukan free trial ya. Makanya gue agak bingung kalau gitu bayarnya buat apa? Apa cuma biar bisa sync iCloud aja yang gue nggak butuh? Tapi ada alternatif lain juga kalau teman-teman udah punya subscription di Setapp yang harganya 9,99 per bulan, kalian bisa langsung download Numi dari aplikasi Setapp. Jadi aplikasi Setapp ini juga isinya ada banyak aplikasi yang bagus seperti di App Store. Next ada aplikasi yang bisa bantu jaga battery health MacBook kalian, yaitu Aldente. Yap, kalian nggak salah lihat, icon aplikasinya kayak aplikasi buat makanan ya. Tapi aplikasi Aldente ini fungsinya buat memantau aktivitas charging MacBook kalian. Aplikasi ini ada yang versi gratis dan berbayar. Kalau yang gratis teman-teman bisa dapat fitur buat batasin chargingnya sampai berapa persen. Tapi untuk yang versi Pro, kalian bisa atur dengan lebih detail lagi. Seperti stop charging ketika MacBooknya dalam kondisi sleep. Jadi baterainya tetap segitu aja walaupun sambil dicolok. Terus ada sailing mode, jadi baterainya bisa diatur supaya casnya dalam range 10%, misalnya dari 65% ke 75%. Nanti kalau udah 75%, baterainya bisa dikurangin lagi sampai 65%. Dan kalau tersisa 65%, bakal dicas lagi ke 75%. Jadi casnya dalam range 10% itu aja. Terus kalian bisa atur suhunya juga, kalau MacBooknya udah menyentuh suhu tertentu, bakal stop charging supaya nggak merusak baterai. Bahkan teman-teman juga bisa cek status baterai MacBook kalian secara lebih detail di aplikasi Aldente Pro ini. Jadi banyak pengaturan seputar cas MacBook kalian supaya baterainya bisa lebih awet buat jangka panjang. Nah, seperti yang tadi gue udah mention, aplikasi Aldente ini ada yang versi gratis, tapi cuma buat batasin chargingnya aja. Dan kalau mau lebih banyak fitur, ada Aldente Pro dengan harga sekitar $11 per tahun, atau langsung sekali bayar juga bisa, harganya sekitar $24. Aplikasi Aldente Pro ini juga ada di Setapp, jadi buat teman-teman yang udah berlangganan di aplikasi Setapp, bisa langsung download yang versi Pro-nya aja. Next kita lanjut lagi, ada aplikasi Alt-Tab. Nah, biasanya kan kalau teman-teman klik tombol Command Tab di MacBook, itu fungsinya buat pindah antar aplikasi, tapi nggak bisa buat pindah antar window aplikasi yang sama. Jadi kalau kalian lagi buka beberapa window finder misalkan, teman-teman nggak bisa pakai Command Tab buat pindah antar window finder, karena cuma buat antar aplikasi aja. Nah, aplikasi Alt-Tab ini sebenarnya membawa fitur Windows ke macOS. Jadi lewat aplikasi ini, teman-teman bisa pindah antar window aplikasi yang sama dengan cara klik Option Tab. Buat teman-teman yang kalau browsing di Safari atau Chrome buka banyak window sekaligus, dengan aplikasi Alt-Tab semua window aplikasi yang lagi aktif bakal kelihatan dan bisa pindah antar window dari aplikasi yang sama juga. Nggak hanya itu aja, kalian juga bisa atur di setting aplikasi Alt-Tab untuk shortcut yang kedua. Jadi kalau kalian klik tombol Option dan tombol tilde atau yang ikonnya gelombang ini, kalian bisa pindah khusus buat window aplikasi yang sama aja. Jadi aplikasi yang lain nggak akan kelihatan. Bahkan di aplikasi Alt-Tab ini, teman-teman bisa customize sampai 5 shortcut.
Selain itu, yang bagusnya dari aplikasi Altap ini adalah gratis. Jadi bisa langsung teman-teman download dari websitenya Altap yang akan gue cantumin juga di deskripsi video ini. Next, buat teman-teman yang mau pakai screensaver MacBook yang klasik kayak gini, well, ada aplikasinya namanya Flip Clock. Jadi aplikasi Flip Clock ini sebenarnya aplikasi yang isinya banyak tampilan desain jam. Nggak hanya itu aja, aplikasi Flip Clock ini juga bisa buat timer countdown atau count up, terus juga bisa Pomodoro, bisa pakai widget di desktop, sampai yang screensaver tadi juga bisa. Aplikasi Flip Clock ini bisa teman-teman download secara gratis dengan fitur yang terbatas, tapi itu udah cukup buat dapetin screensaver yang klasik tadi. Tapi kalau kalian mau pakai desain tampilan jam atau screensaver yang berbeda, terus juga bebas iklan, dan mau pakai widget, nah itu harus beli yang versi premium dengan harga Rp49.000 untuk sekali bayar aja. Jadi dengan Rp49.000, teman-teman bisa pakai semua desain, widget, dan screensaver yang ada di aplikasi Flip Clock ini. Next, ada aplikasi yang bagus dan bisa kasih tambahan fitur buat mouse kalian, yaitu Mac Mouse Fix. Buat teman-teman yang misalnya pakai Logitech seri MX Master dan pakai aplikasi Logi Options Plus, kalian mungkin bisa atur tombol-tombol yang ada di mouse kalian buat apa di aplikasi Logi Options Plus. Tapi buat teman-teman yang mouse-nya bukan dari seri MX atau bahkan dari mouse merek lain, nah kalian juga bisa tambahin fitur di mouse kalian menggunakan aplikasi Mac Mouse Fix. Jadi nanti pas kalian buka setting aplikasi Mac Mouse Fix, teman-teman bisa ke bagian buttons, dan di area yang tanda plus ini, kalian bisa pakai tombol yang di tengah atau scroll wheel yang ada di mouse kalian, dan kalian bisa klik sekali scroll wheel-nya di area ini, nanti bakal muncul pilihan mau atur fiturnya sekali klik buat apa. Terus kalau klik 2 kali nanti bakal ada lagi pilihannya, sampai fitur buat klik 3 kali itu juga bisa kalian tambahin. Jadi walaupun mouse kalian mungkin mouse biasa aja yang tombolnya nggak sebanyak di seri MX Master, tapi kalian bisa tambahin juga fiturnya lewat aplikasi Mac Mouse Fix ini. Nah, aplikasi ini ada free trialnya selama 30 hari, jadi teman-teman bisa cobain dulu fiturnya kepake atau enggak buat kalian. Dan kalau free trialnya udah habis, kalian harus bayar seharga $2,99 atau sekitar Rp50.000 untuk sekali bayar kalau mau tetap lanjutin pakai aplikasinya. Menurut gua aplikasi ini cukup worth it sih, karena dengan bayar sekitar Rp50.000 kalian bisa dapetin fitur tambahan buat mouse kalian. Jadi nggak harus beli mouse yang tipe mahal buat dapetin tombol ekstra. So, itu dia 10 aplikasi bagus yang worth it buat diinstal di Mac atau MacBook kalian, supaya penggunaannya bisa lebih maksimal lagi. Kalau menurut teman-teman, aplikasi mana nih yang bakal kepake banget buat kalian? Atau kalau misalnya ada rekomendasi aplikasi lain yang bagus, boleh banget buat tambahin lagi di kolom komentar ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai di detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini, dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!